Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada orang yang bisa beli barang mahal, jalan-jalan ke luar negeri, bahkan belanja bulanan hanya dengan selembar kartu tipis? Yes, kartu kredit. Benda kecil yang bisa bikin kamu merasa punya superpower, sampai tiba-tiba tagihan datang, dan kamu cuma bisa menatap langit-langit sambil mikir, kok bisa segini ya? Kartu kredit sering dianggap solusi instan, tapi juga jadi sumber masalah bagi banyak orang. Buat sebagian, kartu kredit itu penyelamat, tapi buat yang lain, bisa jadi jebakan utang berkepanjangan. Dalam video ini, kita akan ngebongkar gimana sebenarnya cara kerja kartu kredit. Dari proses yang terjadi tiap kali kamu gesek, sampai cara bank bisa untung dari kebiasaan kamu. Tenang aja, nggak bakal ribet atau berat. Gue bakal bahas dengan gaya santai, tapi mendalam. Biar kamu nggak cuma tahu cara pakainya, tapi juga cara sulap mengendalikannya. Karena percaya deh, kalau kamu ngerti cara kerja sistem ini, kartu kredit bisa jadi alat finansial yang powerful, bukan sesuatu yang menakutkan. Sebelum kita bahas teknisnya, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Tahu nggak, ide dasar kartu kredit itu udah muncul sejak awal abad ke-20. Sekitar tahun 1950, di Amerika Serikat, muncullah Diners Club. Awalnya, kartu ini cuma bisa dipakai buat bayar makanan di restoran. Tapi karena idenya menarik, makan dulu, bayar nanti, konsep ini cepat menyebar. Lalu muncullah Visa dan Mastercard. Dan dunia pun berubah. Kartu kredit bukan cuma alat pembayaran, dia jadi simbol status. Dan sayangnya, juga jadi pemicu gaya hidup konsumtif. Tapi di balik semua itu, fungsi awalnya sederhana. Memberi kamu waktu tunda untuk membayar. Misalnya, kamu belanja tanggal 1, tapi jatuh tempo bayar tanggal 25. Berarti kamu punya waktu sekitar 3 minggu, tanpa bunga, untuk menyelesaikan tagihan. Itu yang disebut masa tenggang atau grace period. Kalau kamu bisa bayar lunas dalam periode itu, kartu kredit jadi alat yang sangat efisien. Tapi, masalah mulai muncul saat orang mulai bayar pada minimum payment saja, atau bahkan menunda terus, sampai bunga berbunga. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang banyak orang nggak tahu, apa yang sebenarnya terjadi setiap kali kamu gesek kartu kredit. Saat kamu tap atau gesek di mesin edisi, yang terjadi bukan cuma transaksi antara kamu dan toko. Ada proses panjang yang berlangsung dalam hitungan detik. Pertama, permintaan dikirim dari mesin ke payment gateway. Lalu diteruskan ke bank penerbit kartu kredit kamu. Bank akan mengecek apakah limit kamu masih cukup. Kalau iya, maka bank akan menjamin pembayaran ke merchant, penjual. Bukan langsung dibayar saat itu, ya. Tapi, bank akan menjamin ke pihak toko bahwa uang itu akan mereka terima. Dan inilah kenapa merchant harus membayar fee ke bank, biasanya sekitar 2-3%. Jadi, setiap kamu belanja Rp100.000, toko cuma terima sekitar Rp97.000. Nah, bank berharap kamu nggak langsung bayar lunas. Kenapa? Karena kalau kamu menunda pembayaran, bank bisa mengenakan bunga hingga 3% per bulan. Dan disitulah bisnis sebenarnya dimulai. Sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana sih bank bisa untung dari kartu kredit? Banyak orang kira kartu kredit itu cuma alat bantu kita. Padahal, buat bank, itu adalah mesin uang berjalan. Pertama, mereka dapat fee dari merchant. Semakin banyak orang pakai kartu kredit buat belanja, semakin besar potensi fee masuk ke bank. Kedua, bunga dari pengguna yang menunda pembayaran. Misalnya kamu punya tagihan 10 juta, tapi cuma bayar 1 juta, sisa 9 juta, itu akan dikenai bunga. Biasanya sekitar 2,5% per bulan. Itu artinya kamu bisa bayar jutaan rupiah hanya untuk bunganya saja dalam beberapa bulan ke depan. Ketiga, ada juga biaya tahunan kartu. Meskipun banyak bank yang kasih gratis di tahun pertama, di tahun berikutnya biasanya mulai kena. Belum lagi biaya keterlambatan, penarikan tunai, dan konversi mata uang asing kalau kamu pakai buat belanja di luar negeri. Itu semua jadi sumber pendapatan bagi bank. Dan makin kamu tergoda buat hanya bayar minimum, makin besar keuntungan mereka. Nah, sekarang kita bahas hal yang sering banget kejadian dan bikin banyak orang terjebak utang. Pertama, mengira limit itu uang kamu. Padahal itu adalah uang pinjaman dari bank. Kalau kamu nggak punya rencana buat bayar lunas, itu bukan belanja, itu gali lubang. Kedua, bayar minimum terus-terusan. Ini yang paling bahaya. Misalnya tagihan kamu 5 juta, dan kamu cuma bayar 500.000, sisa 4,5 juta akan dikenai bunga bulan depan. Dan bunga itu akan ikut dihitung untuk bunga berikutnya. Ketiga, pakai buat hal konsumtif jangka pendek.
makan di restoran, belanja barang diskon, ikut flash sale, tapi semua itu diutangin, berarti kamu bayar barang sekali pakai dengan sistem cicilan berempat, terlalu banyak kartu. 1 atau 2 kartu untuk strategi berbeda oke lah. Tapi kalau itu udah 5 atau lebih, kamu bisa kehilangan kendali dan fokus. Jangan sampai kamu hidup buat bayar bunga. Kartu kredit seharusnya jadi alat bantu, bukan penentu gaya hidup. Terakhir, kalau kamu memang ingin tetap pakai kartu kredit, ada beberapa cara biar tetap aman, dan bahkan untung. 1. Bayar lunas setiap bulan. Kalau kamu bisa konsisten, kamu nggak akan pernah kena bunga. 2. Manfaatkan promo dan cashback. Banyak bank kerja sama dengan merchant buat kasih diskon, cicilan 0%, atau cashback. Tapi tetap ingat, jangan beli karena tergoda promo. Pastikan itu barang yang memang kamu butuh. 3. Atur pengeluaran dengan aplikasi atau catatan manual. Pantau apa yang kamu belanjakan, dan berapa yang harus kamu lunasi. Jangan tunggu tagihan datang baru kamu sadar. 4. Gunakan untuk kebutuhan produktif. Misalnya, untuk modal usaha kecil, beli alat kerja, atau kursus peningkatan skill. Selama kamu tahu kapan dan bagaimana cara bayarnya, itu bisa jadi leverage finansial yang bagus. Terakhir, jangan kaget lihat limit tinggi. Bank kasih limit tinggi bukan karena kamu kaya, tapi karena mereka pengen kamu belanja terus. Kendalikan diri, jangan sampai kamu dikendalikan kartu itu sendiri. Sekarang kamu udah tahu gimana cara kerja kartu kredit sebenarnya. Dari sejarah, proses teknis, sampai strategi bank buat dapat untung. Dan yang paling penting, gimana kamu bisa pakai kartu kredit dengan aman, bijak, dan bahkan menguntungkan. Kalau kamu pernah terjebak kartu kredit sebelumnya, nggak apa-apa, kamu nggak sendirian. Yang penting sekarang kamu ngerti sistemnya, dan mulai atur strategi buat jadi pengguna cerdas. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Untuk bikin semuanya makin jelas, yuk kita lihat 2 contoh nyata. 2 orang, 2 gaya hidup, 2 hasil yang sangat berbeda. Pertama, kita kenalan dengan Dika. Seorang karyawan swasta, umur 30-an, tinggal di Jakarta. Awalnya dia ambil kartu kredit cuma buat keperluan darurat. Tapi setelah beberapa bulan, mulai tergoda pakai buat semua hal. Bayar makanan, ngopi di coffee shop, beli gadget baru, dan liburan. Semuanya dicicil. Di bulan keempat, tagihannya udah mencapai 12 juta rupiah. Karena nggak sanggup bayar penuh, dia pilih bayar minimum, sekitar 1,2 juta. Awalnya kelihatan ringan, tapi bulan-bulan berikutnya bunganya mulai mencekik. Tagihan tetap tinggi, padahal dia udah merasa bayar terus. Setahun kemudian, utangnya membengkak jadi hampir 20 juta rupiah. Dan dia bahkan nggak bisa ingat barang apa aja yang dia beli. Sekarang bandingin dengan kasus Tika. Seorang freelancer yang juga punya kartu kredit. Tapi dia pakai untuk satu hal saja, membayar iklan digital untuk promosi jasa desainnya. Setiap bulan, dia catat total belanja dan langsung bayar lunas. Karena konsisten, limitnya naik, dan dia mulai dapat promo cashback 5% untuk kategori tertentu. Dalam waktu 1 tahun, dia bisa track pengeluarannya dengan lebih rapi, dan omsetnya naik karena strategi marketing digital yang disiplin. Kartu kredit justru jadi alat bantu pertumbuhan usahanya. 2 orang, 2 cerita. Yang satu dikendalikan kartu, yang satu mengendalikan kartu. Kuncinya bukan di kartunya, tapi di cara berpikir dan disiplin pengelolaan uang. Kalau kamu mau kartu kredit bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya, kamu butuh mindset yang benar sejak awal. Pertama, anggap kartu kredit sebagai alat bayar, bukan sumber uang tambahan. Kalau kamu anggap itu sebagai bonus uang, kamu akan mudah terlena dan belanja melebihi kemampuan. Kedua, latih kedisiplinan finansial. Kalau kamu belum bisa disiplin dalam mengatur pengeluaran, lebih baik jangan dulu pakai kartu kredit. Mulai dulu dari budgeting manual dan debit card. Ketiga, hormati limit sebagai pengingat, bukan undangan. Kalau limit kamu 10 juta, bukan berarti kamu harus pakai 10 juta. Gunakan hanya sebesar yang memang kamu bisa bayar lunas. Keempat, jangan malu untuk bilang enggak mampu atau nanti aja. Kadang kita merasa harus tetap jaga gaya hidup, walau keuangan sebenarnya belum kuat. Ingat, utang konsumtif itu seperti pasir hisap. Makin kamu lawan dengan emosi, makin dalam kamu terbenam. Dan kelima, belajar terus soal keuangan. Semakin kamu paham soal bunga majemuk, manajemen utang, dan cash flow, semakin kecil kemungkinan kamu terjebak utang konsumtif. Mindset ini penting bukan cuma buat urusan kartu kredit,
tapi buat semua keputusan finansial dalam banyak orang masih bingung. Apa sih sebenarnya bedanya kartu kredit, debit, dan pay later? Oke, mari kita bedah dengan cara paling sederhana. Kartu debit itu pakai uang kamu sendiri. Kamu gesek, uang langsung terpotong dari saldo rekening kamu. Kartu kredit itu pakai uang bank. Kamu gesek, tagihannya baru muncul di akhir bulan. Kalau kamu nggak bayar penuh, baru dikenakan bunga. Sementara, pay later itu mirip-mirip dengan kartu kredit, tapi biasanya digunakan untuk transaksi spesifik di aplikasi tertentu, seperti e-commerce atau transportasi online. Sistemnya, beli sekarang, bayar nanti. Dan jika telat bayar, bunganya bisa lebih tinggi dari kartu kredit. Lalu kenapa bank lebih suka kamu pakai kartu kredit? Karena ada potensi bunga berkelanjutan. Dan kenapa fintech berlomba-lomba kasih pay later? Karena mereka main di volume transaksi, data kebiasaan, dan bunga keterlambatan. Bedanya adalah kontrol. Kartu debit membatasi kamu sesuai isi tabungan. Kartu kredit dan pay later memberi kamu rasa bebas. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa berujung pada perbudakan utang. So, tahu bedanya penting. Supaya kamu bisa pilih alat bayar yang sesuai kebutuhan, dan bukan sekadar ikut tren. Terakhir, kalau kamu memang butuh atau pengen punya kartu kredit, jangan asal pilih. Ada banyak jenis kartu dengan fitur dan biaya yang berbeda. Berikut beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. 1. Perhatikan biaya tahunan. Ada kartu yang gratis seumur hidup, ada juga yang puluhan hingga ratusan ribu rupiah per tahun. 2. Lihat bunga bulanan dan sistem perhitungan bunga. Beberapa bank kasih bunga yang terlihat kecil, tapi sistem penghitungannya bisa bikin tagihan kamu bengkak kalau telat bayar. 3. Cek manfaatnya. Misalnya cashback, reward points, diskon merchant, cicilan 0%, bahkan asuransi perjalanan. Kalau kamu sering traveling, kartu dengan poin airline mungkin lebih cocok. Kalau kamu sering belanja online, cari yang kasih cashback atau diskon e-commerce. 4. Lihat akses layanan digitalnya. Aplikasi mobile yang user-friendly bisa bantu kamu lacak tagihan dan transaksi dengan mudah. Dan 5. Pastikan sesuai dengan gaya hidup dan kemampuan kamu. Jangan ambil kartu platinum cuma karena keren, kalau limit dan biaya tahunannya bikin kamu ngos-ngosan. Ingat, kartu kredit bukan soal gengsi, tapi soal strategi. Kartu kredit bukan musuh, dia hanya alat. Dan seperti semua alat, semuanya tergantung pada siapa yang memegangnya. Kalau kamu bisa bijak, kartu kredit bisa bantu kamu kelola cash flow, dapat diskon, bahkan mengumpulkan poin buat liburan. Tapi kalau kamu sembarangan, dia bisa jadi jebakan yang makan masa depan kamu. Jadi, sudah siap jadi pengguna yang cerdas? Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight